Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Bambu kuning SITANAMAN penangkal santet. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa bambu kuning dengan nama ilmiah Bambusa vulgaris striata adalah salah satu varietas bambu yang berwarna kuning keemasan dengan ruas-ruas yang mencolok. Selain dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan pagar alami, bambu kuning dipercaya memiliki kekuatan gaib atau energi spiritual untuk menangkal gangguan makhluk halus dan ilmu hitam seperti santet. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa santet adalah istilah dalam budaya Nusantara yang mengacu pada serangan energi negatif atau ilmu sihir yang dikirimkan dari jarak jauh oleh seseorang dengan maksud menyakiti orang lain, baik fisik, mental, maupun spiritual. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada beberapa golongan orang yang menggunakan bambu kuning yaitu 1. Dukun atau paranormal tradisional sering merekomendasikan bambu kuning sebagai penangkal santet. 2. Masyarakat Jawa, Sunda, Bali, dan Kalimantan banyak yang menanam bambu kuning di depan rumah sebagai pelindung gaib. 3. Penganut kepercayaan lokal, pelaku spiritual, bahkan beberapa praktisi Islam tradisional juga mengakui manfaatnya bukan karena bambunya memiliki kekuatan sendiri, tapi sebagai wasilah perantara atas izin Allah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada beberapa keadaan sehingga bambu kuning digunakan seperti bambu kuning digunakan ketika seseorang merasa atau dicurigai terkena santet, teluh, guna-guna, atau gangguan gaib lainnya. Biasanya ditanam sebelum rumah dibangun atau menyatu dengan niat perlindungan spiritual. Dan juga digunakan saat ritual ruatan, tolak bala, atau malam-malam tertentu seperti malam Jumat Kliwon atau malam Satu Suro dalam tradisi Jawa. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa bambu kuning ditanam di depan rumah, sudut halaman, atau di dekat gerbang atau pintu masuk sebagai simbol pelindung dari energi jahat yang datang dari luar. Dalam praktik gaib, bambu kuning juga dijadikan pagar gaib oleh para spiritualis untuk membentuk perisai energi di sekeliling rumah. Di desa-desa di Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan, bambu kuning sering ditanam di lokasi angker atau bekas tempat santet sebagai penetral. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa bambu kuning dianggap menangkal santet karena 1. Warna kuning sering dikaitkan dengan energi spiritual dan kemuliaan dalam budaya Jawa dan Bali. 2. Kayu dan batang bambu kuning dipercaya memiliki aura panas atau kuat secara spiritual, yang tidak disukai oleh makhluk halus. 3. Ada kepercayaan bahwa penyihir atau dukun santet tidak bisa menembus pagar bambu kuning karena getaran energinya yang tinggi. 4. Dalam ilmu kebatinan, bambu kuning disebut bisa menyerap energi negatif dan membalikkannya ke pengirim. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa cara bambu kuning menangkal santet diantaranya 1. Penanaman dengan niat. Bambu kuning harus ditanam dengan niat perlindungan dan dalam kondisi suci. Ada yang membaca doa-doa tertentu, baik secara Islam seperti ayat kursi atau mantra lokal. 2. Dikombinasikan dengan rajah atau jimat. Beberapa spiritualis menyelipkan rajah, azimat, atau air doa di batang atau akar bambu kuning untuk memperkuat fungsinya. 3. Dirawat dengan tertib. Bambu kuning perlu dijaga dan tidak boleh kotor atau rusak, karena dipercaya bahwa jika batangnya patah atau layu, itu tanda adanya serangan gaib.
4. Media deteksi gangguan gaib. Dalam beberapa cerita, jika bambu kuning yang sehat tiba-tiba layu, itu pertanda rumah sedang diserang energi negatif. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ternyata bambu kuning juga. 1. Akar bambunya membantu mencegah erosi tanah. 2. Bambu kuning digunakan sebagai tanaman hias di taman-taman karena warna dan bentuknya yang unik. 3. Bambu kuning sering ditanam sebagai pagar hidup atau pembatas taman. 4. Bambu kuning tahan terhadap berbagai kondisi cuaca dan tanah, asalkan cukup sinar matahari dan drainase baik. 5. Bambu kuning dalam Feng Shui. Bambu kuning dipercaya membawa keberuntungan, kemakmuran, dan energi positif. 6. Bambu kuning digunakan dalam upacara adat atau sesajen untuk menjaga keseimbangan energi spiritual. 7. Di beberapa kepercayaan tradisional, bambu kuning tidak boleh ditebang sembarangan, apalagi saat malam hari. 8. Dalam kepercayaan tertentu, pohon bambu kuning bisa menjadi tempat tinggal makhluk halus atau hodam penjaga. 9. Bambu kuning batangnya bisa digunakan untuk membuat perabot ringan, sangkar burung, alat musik tradisional, atau hiasan. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.